صل على محمد وعافنا واشف كل موجود يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وافا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا وسلم رب صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب رضا عنا رضاك الأرفاق يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه تبارك وتعالى. إخواني رحمكم الله، alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh yang telah mengumpulkan kita pada saat ini di majelis yang mulia, di mana di dalamnya ada Ratibul Haddad, di mana di dalamnya ada pembacaan salawat atau maulid, dan di dalamnya juga ada ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah.
diterima oleh Allah dan dikabulkan semua hajat kita oleh Allah. Doa-doa kita tadi yang kita panjatkan dalam rotib, dalam maulid, insya Allah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang telah lalu, di mana kemarin kita terakhir bahas yaitu jamak salat qasar. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri takdiman wa ta'khiran wa kadza bainal maghribi wal 'isya. Diperbolehkan untuk musafir. Jamak takdim dan jamak takhir itu boleh untuk musafir. Tapi musafir yang panjang perjalanannya, bukan musafir yang hanya jarak pendek, tapi jarak panjang. Nah, jarak panjang seperti kemarin di Qasar. Berapa kilo? 82. Di jamak takdim dan jamak takhir pun sama. Kalau safarnya tawil, kalau jarak perjalanannya jauh, baru boleh takdim, baru boleh takhir. Walaupun disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas dan juga Minhaj, ya, di situ dikatakan bahwa ada pendapat yang memperbolehkan walaupun perjalanannya itu enggak panjang. Jamak takdim dan jamak takhir. Boleh. Nah, ini bisa diamalkan kalau darurat ini. Misalnya antum ke Kuningan, ya. Kalau ukurannya masih belum bisa jamak takdim, jamak takhir. Tapi kadang ya Allah, namanya perjalanan ya. Kadang-kadang Masya Allah ya macet, ya ini, ya itu. Iya. Yang mana takutnya malah bablas sholatnya, betul. Nah, itu baru diperbolehkan. Ikut salah satu pendapat, tapi jangan diamalkan terus-terusan. Iya, jangan diamalkan terus-terusan. Karena musafir, buat musafir yang diperbolehkan jamak takdim dan jamak takhir, itu kalau jarak jauh seperti saat qasar. Dan disyaratkan safarnya mubah, bukan safar maksiat. Perjalanan yang ditempuh memang boleh dia bukan perjalanan yang memang tujuannya untuk maksiat. Kesangkan urip kira-kira ngapain? Rekreasi apa maksiat? Silaturahmi ke tukang loket. Nggih. Biasanya Indramayu banyak itu yang kesangkan urip. Kalau tujuannya rekreasi maka boleh. Tapi kalau kesangkan urip, wes saya mau berangkat ke sana, tujuannya naon? Tujuannya apa? Cari itu. Wah, nggak bener. Nah, kalau udah nggak bener seperti itu, mau jamak nggak boleh. Tapi kalau sekedar cuman mau rekreasi, cuman mau mandi air hangat ya masih boleh. Karena apa, rekreasi termasuk safar yang mubah. Boleh dijamak antara takdim dan takhir. Jadi boleh zuhur ditakdim sama asar. Kalau udah takdim berarti dilakukan di waktu sholat yang pertama. Kalau takhir dilakukan di sholat yang kedua. Beb afdol mana jamak takdim sama jamak takhir? Afdol mana?
Kalau katanya Imam Ibnu Hajar yang paling afdol ya jamak takdim. Karena udah lega. Udah lega. Ya. Nah, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa dari ini yang paling muktamad, yang paling cocok aja. Yang paling cocok untuk perjalanan, kira-kira enaknya ditakdim apa ditakhir. Kayak misalnya saya tadi ini, ya, misalnya mau jalan ke Jakarta, saya sudah dari Kuningan, udah dari siang keluar ke sana ke sini, selesai hajat semua 5:30, bentar lagi maghrib. Dari Cirebon misal mau ke Jakarta. Kalau mau nunggu maghrib, eman-eman setengah jam. Mungkin sudah dapat perjalanan, udah dapat 20 kilo. Biar nyampe Jakartanya nggak terlalu malam. Lah kalau baru berangkat, mampir dulu di masjid, juga kadang-kadang berkewuh. Iya, setengah jam perjalanan, nyari masjid lagi, akhirnya tambah muter-muter lagi. Yang afdal apa ini, Beb? Takhir. Terus nyampe Jakarta baru atau di rest area di tengah-tengah baru sholat. Kenapa? Karena kalau baru jalan terus mandek lagi, nyari lagi masjidnya yang mana, ini baru masuk tol gitu loh. Akhirnya yang paling cocok buat ini adalah jamak takhir. Tergantung kecocokan dan kenyamanannya. Karena jangan sampai sholat ini dalam keadaan terpaksa. Waduh, dalam keadaan terpaksa nggak boleh ya, Beb. Berarti saya nggak sholat, orang setiap hari saya terpaksa sholatnya. Ya enggak, ini perkaranya bukan dalam konteks itu. Ini maksudnya dalam keadaan jangan sampai kita sholatin dalam keadaan kayak kesel gitu loh. Duh, sholat maneh, nah ini jangan. Tapi tetap wajib dikerjakan. Nah tapi kalau misalnya, Beb, saya nyampe di Cirebon, misalnya acara saya tadi itu sampai maghrib. Adzan maghrib, baru selesai acara di Cirebon. Saya kan aslinya Kuningan, ke Cirebon. Mau perjalanan jauh ke Jakarta. Selesai acara maghrib, enaknya gimana, Beb? Takhir apa takdim? Takdim. Kenapa? Udah pas masuk waktu sholat, antum dalam keadaan santai, gak diperjala, takdim aja. Kenapa? Yang paling afdol itu takdim di saat itu. Supaya apa, Bu? Lega. Dah sholat, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi pemilihannya seperti itu. Iya, bisa dibayangkan ya. Jadi antum kalau takdim apa takhir ya? Takdim apa takhir ya? Yang paling cocok keadaan antum, yang sekiranya antum sholat dalam keadaan sumringah, itu apa? Ya itu yang dilakukan. Iya. Dalam dua cerita tadi, saya udah kasih tahu kan. Kadang jamak takhir lebih afdal, kadang jamak takdim lebih afdal. Seperti tadi itu. Tapi bolehnya jamak takdim sama takhir ini antara zuhur sama asar dan maghrib sama Beb, saya mau subuh sama zuhur. Ini biasanya ibu-ibu ini. Biar ke pasarnya, biar semuanya ya. Biar tenang, pulang dari pasar langsung tidur, maunya sampai asar. Masya. Gimana ini, Beb? Enggak boleh. Subuh sama isya juga enggak Yang boleh zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, sekarang kalau sudah jamak takdim, apa syaratnya jamak takdim? Yang pertama syaratnya adalah dimulai dari sholat yang pertama. Zuhur dulu baru maghrib dulu baru isya.
Jangan jamak takdim, asar dulu baru duhur. Atau isya dulu baru nggak bisa, nggak sah. Wa niyatul jam'i fiha, niat jamak takdim di sholat yang pertama. Kadang-kadang orang-orang di sholat pertama niat, di sholat kedua juga nih, betul. Usolli fardhu duhri jam'a takdimin ma'al asri. Engko waya asar usolli fardhu asri jam'a takdimin ma'at. Betul. Kayak gitu semua nggih. Ya boleh-boleh aja tapi ya kurang afdol orang niatnya itu sudah di yang pertama. Jadi gimana Beb? Yang kedua ya usolli fardhu asri, wis gak usah jam'a takdimin. Karena antum sudah niat jamak takdim itu di sholat yang dengan antum niat jamak takdim, Bu, dengan antum niat jamak takdim di sholat yang pertama, itu berarti waktunya asar langsung maju, bluk. Seakan-akan antum sudah masuk waktunya asar, seakan-akan. Paham ya? Jadi niatnya itu di dalam sholat yang pertama. Cukup usolli fardhu dhuhri jamak takdimin ma'al asri. Waktunya asar, ya usolli fardhu asri. Tidak usah jamak takdimin ma'al dhuhri, tidak usah. Yakin Beb? Lah yakin. Saya dulu-dulunya disuruh kayak gitu sama abah saya. Ya wis ini kitabnya, itu ngumah. Di kitabnya seperti dulu saya waktu ngaji juga kayak gitu. Loh Ustaz, itu kan enggak harus niat lagi tuh usolli asarnya itu. Usolli fardhu jamak takdimin ma'dzuri, ya enggak wajib. Lah kalau saya niat kayak gitu, ya enggak apa-apa karena tidak membatalkan sholat. Iya, enggak apa-apa, it's no problem. Kemudian wa alla yatulal faslu bainahuma. Lah kalau udah jamak antara duhur sama asar ya jangan lama-lama. Habis salam langsung lagi sholatnya. Ya. Niatnya jamak takdim. Habis sholat duhur dikasih makan. Waduh kayaknya cocok makan dulu. Udah makan setengah jam baru mau sholat asar. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Di sini dikatakan walaupun jarak jauhnya tadi ini jarak antara sholat pertama sama sholat kedua ini panjang tapi ada uzur, tetap tidak bisa. Contohnya misalnya punten, nggih. Antum sholat zuhur niatnya jamak takdim. Pas habis salam, ya Allah, perut sakit. Langsung ke kamar dapat 10 menit baru keluar dari kamar mandi. Boleh sholat asar? Tidak boleh. Lah kan sudah niat jamak tadi Beb. Kan udah lama jaraknya itu. Jaraknya lama. Lah terus jaraknya berapa sih Beb supaya dibilang jarak dekat, jarak pendek itu? Uruf. Apa uruf? Kebanyakan orang ngomongnya ini jaraknya lama apa pendek. Sekiranya sama sholat pertama sama sholat kedua ini kalau digabung. Kira-kira ini kok jauh ya wes. Tapi bukan ada, sebagian daripada ulama langsung memberi ukuran. Apa ukurannya? Seperti apabila kita sholat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan ini yang wajib-wajibnya tok. Ayo kira-kira berapa? Sholat 2 rakaat yang wajib-wajibnya tok berapa menit berarti? 1 menit. Waduh kalau 5 detik ini The Flash namanya. Ya. Kebanyakan lihat film ini Habib ini. Spiderman. Ya. Kenapa kok cepet banget sholatnya 5 detik? Masya harus cepet rabi biar agak lama. Betul nggih? Iya biasanya kalau laki-laki ada istrinya agak lambat semua kerjaannya.
Disuruh ini, disuruh itu, ya. Masya. Kalau sholat gak ada istri emang kayak gitu, the flash 5 detik selesai. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu biasanya berapa ya Bu? 2 menit apa 2 detik? Yes, taruh 2 menit kelamaan kalau 2 menit. Coba ya, Allahu Akbar, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Itu berapa? 30 detik, ditambahi 30 detik berarti 1 menit. Jarak antara sholat pertama sama sholat kedua nggak boleh lebih daripada 1 menit. Makanya kalau ngobrol jangan lama-lama. Ya kadang-kadang imamnya sudah takbir, makmumnya masih ngobrol. Rombongan sih biasanya gitu ya. Ya apa tadi, apa tadi, apa tadi, apa tadi. Akhirnya makmumnya imam sudah 2 rakaat, dia baru ini, hati-hati. Jaraknya nggak boleh terlalu lah. Yang biasanya rombongan-rombongan ziarah ya, imamnya udah takbir lagi, dianya malah ngobrol dulu. Kebiasaan sholat raweh, nunggu rukuk baru. Betul ya? Biasanya seperti itu. Habib Anis kok pengalaman ya? Wis ini pengalaman saya semua saya kasihkan. Pengalaman jadi makmum, dulunya nakal ya. Dan lain sebagainya. Masya. Jadi syaratnya yang pertama adalah dimulai sholat yang pertama. Yang kedua niat jamak di waktu yang pertama. Dan yang ketiga jarak antara sholat pertama sama sholat kedua nggak boleh lama. Lah kalau jamak takhir syaratnya apa? Hendaknya niat takhir sebelum habisnya waktu duhur. Sampai niat takhir sebelum habisnya waktu maghrib. Di sini berarti gimana Beb? Berarti antum sholat duhur, waktu duhur ini jam berapa habisnya sekarang? Taruh jam 3 lah, ya, taruh jam 3, berarti antum sebelum jam 3 sudah niat. Sebelum jam 3 sudah niat. Kalau jam 3 Beb, baru niat akhir, itu namanya bukan niat akhir, ya, itu namanya meninggalkan sholat duhur. Makanya nggak boleh, harus niat takhir. Saya niat mentakhir sholat duhur di waktu asar. Harus diucapkan dalam hati masing-masing. Kemudian maghrib juga seperti itu. Saya niat mentakhir sholat maghrib di waktu isya. Diem-dieman baik Beb, perjalanan tapi diem-dieman, nggak pakai diniatin. Wis kebiasaannya takhir kok, wis biarkan. Oh nggak bisa, harus diniat. Berarti kamu sudah ninggalkan sholat yang pertama, dosa. Naudzubillahi min dzalik. Ya, Beb. Nah tapi ini perlu digaris bawah ini, ya. Niat takhir di sholat di waktu sholat yang pertama, tapi nggak boleh mepet-mepet sama adzan asar. Tapi nggak boleh mepet sama adzan asar. Maksudnya Beb, iya. Jarak yang diterima untuk niat takhir itu sebelum masuk sholat yang kedua, katanya Imam Romli dengan ukuran sholat yang pertama. Sampean atau kita semua kalau ngerjain sholat yang pertama berapa menit? Duhur berapa menit? 5 menit. Berarti sebelum adzan asar 5 menit sudah harus niat takhir. Paham gak? Sebelum adzan asar 2 menit Beb, baru niat takhir. Telat.
Walaupun ada ulama yaitu Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan cukup 1 rakaat saja. Sebelum masuk waktunya sholat asar dengan ukuran 1 rakaat tok. Berarti berapa tadi? 30 detik. Enak, lebih enak Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lebih ringan ya. Kok subhanallah kelalaian atau kelupaan. Kalau Ibnu Hajar yang penting sebelum azan asar 1 menit, keingetan belum niat takhir, boleh niat takhir di situ. Dan enggak ada dosa. Tapi kalau Imam Romli sudah dosa. Sudah seperti ninggalkan karena Imam Romli berpendapat bahwa niat takhir tadi ini sebelum masuk di waktu asar ukuran sholat atau 5 menit. Seperti itu. Nah itulah niat jamak takhir. Itulah jamak takhir dan jamak takdim. Masya Allah. Jadi kita udah pahami sekarang yang namanya jamak takdim itu diperbolehkan apabila perjalanannya jauh. Jarak yang ditempuh 82 km. Perjalanannya memang boleh untuk perjalanan, bukan maksiat. Nah, kemudian syaratnya kalau jamak takdim dimulai dari sholat pertama, niat jamak di sholat yang pertama, jarak sholat pertama dan yang kedua tidak terlalu lama. Adapun jamak takhir itu syaratnya adalah niat takhir sebelum masuk waktu yang kedua. Ibnu Hajar beliau berkata sebelum masuk waktu asar dengan ukuran 1 rakaat. Imam Romli mengatakan sebelum waktu asar dengan ukuran sholat tersebut. Jadi kalau jam 2 niat takhir Beb, boleh. Setengah 3 niat takhir Beb, boleh. Jam 3 kurang 10 niat takhir Beb, boleh. Jam 3 kurang 5 Beb, boleh. Jam 3 kurang 4, menurut Ibnu Hajar boleh, Imam Romli tidak boleh. Fahim tuh? Alhamdulillah. Nah ini. Itulah pelajaran fikih kita. Semoga manfaat. Next mungkin kita akan baca sholat Jum'ah. Nih tentang sholat Jum'ah. Nah sekarang kita beralih kepada kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau yang pertama saya bahas tentang apa itu? Keyakinan apa niat? Niat. Berarti yang kedua sekarang adalah, yang terakhir ini sekarang atau yang sekarang adalah muraqabah. Ya. Ini nasihat beliau yang ketiga kepada temannya tersebut, kepada yang minta nasihat tersebut, dan semoga ini bisa menjadi nasihat buat kita semua. Ya. Karena Imam Haddad ngasih tahu nasihat ini untuk pedoman juga kehidupan. Apa Habib nasihatnya Imam Haddad untuk kita pada hari ini? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Beliau berkata bahwa wajib padamu wahai saudaraku bi muraqabatillah, punya perasaan dipandang oleh Allah. Bu, Pak, kalau ada kamera di sini, ibu-ibu nih, saya kamerain nih. Misalnya ada kamera di situ tuh. Dimasukkan ke TV SCTV, Bu. Dimasukin SCTV. Kira-kira ibu-ibu main HP apa dengerin saya? Masa Habib Anis ini main tembak-tembak baik ya? Enggak nembak, ini cuma contoh. Begitu juga kita ini. Kalau punya perasaan ada kamera dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh,
maka kita tidak akan berbuat macam-macam. Di sini beliau berkata dan menasehati kita semua bahwa wajib bagimu wahai saudaraku untuk senantiasa merasa dipandang oleh Allah. Perasaan hati saya ini lagi dipandang Allah. Terus itu dilatih diri kita. Dilatih terus diri kita. Ya. Saat apa Habib? Di saat gerak-gerik kita. Di saat kita diam. Di saat kita di depan orang. Di saat kita sendirian. Kita merasa bahwa kita dipandang oleh Allah. Dan rasakan juga bahwa Allah itu dekat sama kita. Bu, Pak, adik-adikku sekalian, ashabul hadroh. Allah Ta'ala dekat gak sama kita? Yakin. Perasaan ini harus kita latih. Saat di majelis, mungkin kita ngerasa bahwa kita lagi deket-deketnya sama Allah. Tapi di luar majelis, kadang-kadang kita nggak kerasa kalau kita lagi dipandang oleh Allah. Di luar majelis, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita ini lagi deket-deketnya sama Allah. Orang yang ngerasa deket sama Allah hidupnya tenang. Tapi kalau orang yang ngerasa jauh dari Allah, ada masalah langsung sumpek. Ada masalah langsung baper. Ada masalah langsung emosi. Iya. Tapi enggak, kita harus kata Imam Haddad merasa dipandang oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah dan rasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Coba deh, kalau ngerasa Allah itu dekat dengan kita, insya Allah kita nggak bakal galau. Insya Allah kita nggak bakal sumpek. Insya Allah kita nggak bakal apa lagi? Nggak bakal baper, nggak bakal emosian. Kenapa Habib? Karena kita merasa dekat dengan Allah yang mampu, yang maha mampu, maha kuat, maha bijaksana untuk memberi kekuatan kepada kita. Dan ketahuilah kata Imam Haddad bahwa Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mengetahui kabar tentang kita. Tinggal kita kuatkan iman dan tinggal kita kuatkan apa? Kuatkan perasaan bahwa kita lagi dipandang dan dekat dengan Allah. Insya Allah. Ketika kita punya perasaan itu, satu, hidup kita tenang, dua, kita betul-betul merasa kuat dengan adanya kedekatan kita kepada Allah. La yakhfa minka khafiyah, la yakhfa alaihi minka khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tersembunyi sama sekali. Wa huwa ma'aka aina ma kunta, dan Allah senantiasa bersamamu dimanapun dia berada. Ya, wa huwa ma'aka, Allah bersamamu semua. Bila ilmi wal ihata wal iktidar, baik dekat denganmu karena tahu tentangmu. Yang kedua, dekat denganmu ya karena Allah mampu untuk mendekatkan kepada kita. Allah Ta'ala akan terus beri hidayah, Bu, Pak. Allah Ta'ala terus akan beri hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi kita nikmat. Ya. Maka itu
Bismillah. Kita sekarang merasa apa? Dipandang atau dekat dengan Allah. Bib. Saya kok sudah ibadah lama tapi nggak ngelihat Allah ya. Kenapa ya, Bib? Ya. Kenapa, Bib? Saya nggak pernah lihat Allah ini. Loh, ini pertanyaan yang salah. Nah, kalau Allah Ta'ala itu maha sempurna, masa bisa kita lihat dengan mata yang banyak aibnya ini? Oke, mata yang banyak apanya? Maksiatnya ini. Kita ini lihat wajahnya Nabi Muhammad masih belum pantas. Oke, apalagi melihat Allah. Kapan? Nanti di surga baru insya Allah kita bisa lihat. Makanya mudah-mudahan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan semuanya dapat nikmat dari Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan, ketahuilah. Ketika kita tadi ini ya merasa dekat dengan Allah, merasa Allah Subhanahu wa taala ini mempercayai kita dengan doa-doa yang diijabah oleh Allah, maka senantiasalah istiqomah. Malu sama Allah, kata beliau. Yang malu sama Allah. Kalau kita enggak istiqomah. Maka itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bismillah. Kita berusaha memiliki perasaan selalu dipandang oleh Allah. Lebih tenang loh Pak. Lebih tenang loh Bu. Percaya enggak percaya? Kenapa? Karena kalau kita maksiat itu sebetulnya nambahi pengeluaran tok. Nggih. Yang bisa mencegah kita maksiat apa? Yang mencegah kita berbuat maksiat adalah Nah Habib sekarang ini gini Habib. Kalau kita katanya Habib, yang mencegah kita maksiat apa tadi? Ya perasaan kita dipandang oleh Allah. Makanya ibu-ibu, saya kan tadi ngomong, kalau kita ada kamera kira-kira kita bisa mau macam-macam enggak? Enggak. Ya kan? Nah kita ini sudah diketahui oleh Allah. Bib, misalnya Bib, misalnya. Kok enggak mempan ya Bib, saya ini ngerasa dipandang oleh Allah. Harus mempan. Kalau minimal kalau tidak mempan, harus ingatkan dirimu bahwa kita ini adalah manusia lemah yang mungkin bisa diadab oleh Allah. Maka itu bismillah. Ya, dari sekarang ayo kita punya perasaan bahwa kita dikasihani oleh Allah. Kita insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan daripada kita semua mudah-mudahan cepat diijabah oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal. Tapi ya ikhwan, kadang-kadang muncul rasa males, betul? Betul. Kadang-kadang lagi giat-giat, lagi males, ambles. Betul. Nah ini gimana Beb solusinya Beb ngadepi kadang-kadang rasa kayak gitu? Ketemu di episode selanjutnya. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Lancarkan rezeki kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jaga lisan, jaga hati kami ya Allah. Ya Allah,
Apa yang menjadi hajat yang hadir kabulkan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa laqad asyartu lin'ati man awsafu tuhyil quluba tuhyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakin hubban fis sarairi qad da'a limadhi safati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسل بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه دنيا وفي أخرانا. أصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا وأصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من وده من والانا. والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى يا وقت لنا الحاجة واغسل ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر أسرار الفاتحة.